Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you? Okay, today we meet again here in our English lesson today. And don't forget to keep spirit. Okay, here we still have our last main topic, that is about writing report, but today we will discuss about one of the language features that is used in writing report, that is about simple past or past tense ya. Jadi yang lalu kita udah belajar tentang writing report, bagaimana cara penulisan sebuah report, dan kita tahu di situ ciri-ciri kebahasaannya. Salah satunya adalah penggunaan simple past. Jadi hari ini kita akan membahas tentang simple past. Okay, like usual, we have now firstly the definition. What is the definition of simple past? Jadi yang pertama kita harus tahu pengertian simple past-nya dulu ya. Simple past is used to express the act that has been complete in the past. Jadi simple past itu adalah ungkapan atau kalimat yang dipakai untuk menyatakan perbuatan yang telah terjadi dan telah selesai di masa lampau. Maksudnya telah selesai itu tidak ada kaitannya lagi dengan sekarang. Kalau yang masih ada kaitannya dengan sekarang itu namanya bukan past tense ya. Oke, itu diingat. Then the formula is subject plus verb to plus object. Jadi yang namanya past tense itu mau kemana-mana itu selalu pakai verb dalam bentuk kedua. Itu juga harus diingat. Karena verb itu yang kita tahu kan ada verb 1, verb 2, dan verb 3. Jadi kalau dalam past tense yang dipakai hanya verb 2-nya saja. Okay, next we have to know about how the sentence made in the positive form, negative form, and interrogative form ya. Jadi di sini kalian juga harus tahu gimana bentuk kalimat positifnya, kalimat negatifnya, dan kalimat tanya. Jadi kalau yang kalimat positif itu kalimat yang seperti biasa ya, pernyataan biasa. Kalau yang negatif itu sudah ditambah dengan kata-kata not atau tidak. Kalau yang interrogatif yang ada kata tanyanya atau ada tanda tanyanya dalam kalimat itu. Oke, I'm sure you have know this form. Oke. Coba lihat di bawahnya itu ada bagaimana cara penggunaan past tense. Kapan saja kalimat past tense itu digunakan. Tapi sebelumnya kita bahas juga sih. Ini kan ada yang memakai to be, ada yang tidak memakai to be. Kalau kalimat yang memakai to be itu kalimat nominal. Kalimat nominal itu kalimat yang tidak yang tidak ada kata kerjanya. Misalnya di sini contohnya they were friends. Mereka itu teman. Mereka adalah teman-teman, ya. Enggak ada di situ kata kerja. Misalnya kalau yang ada kata kerja, they met friends, mereka bertemu teman-teman. Jadi kalau yang ada kata kerja itu namanya kalimat verbal kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau yang tidak ada kata kerja itu namanya kalimat nominal. Jadi di sini yang tidak ada kata kerja itu hanya memakai to be. To be itulah yang menjadi kata kerja dalam sebuah kalimat. Kalau yang ada kata kerja, ya kata kerja itulah yang menjadi kata kerja dalam sebuah kalimat. Kita lihat di sini they were friends. Kemudian yang ada kata kerjanya verb, she worked yesterday. Ya. Kemudian ada yang kalimat negatifnya tinggal ditambah not tadi ya. She was not atau she were not. Kalau di sini contohnya they were not friend. Kemudian yang ada kata kerjanya she didn't work yesterday. Formulanya kalau sudah past tense did, maka verbnya tidak past tense lagi ya. Work-nya itu she didn't work. Work-nya itu tetap memakai kata kerja bentuk pertama. Oke, kemudian di kalimat tanyanya to be-nya itu dipindahkan ke depan. Ya. Were they friends? Apakah mereka teman-teman? Kemudian kalau yang ada kata kerjanya menjadi did she work yesterday? Apakah dia bekerja kemarin? Oke. Jadi yang ada to be tidak memakai kata kerja, yang ada kata kerja
Ada kalimat yang memang ada memakai to be dan memakai kata kerja. Biasanya setelah to be itu kata kerjanya itu dalam bentuk ing atau dalam bentuk kata kerja ketiga ya. Oke, kemudian penggunaan dari simple past. Yang pertama ada to express complete action in the past. Jadi penggunaan simple past yang pertama yaitu untuk mengungkapkan kejadian yang telah selesai terjadi di masa lampau, seperti yang pengertian tadi ya. Contohnya di sini I saw a ghost last Friday. Jadi saya melihat hantu pada hari Jumat yang lalu. Jadi hari Jumat ini dia nggak ada lihat lagi. Kalaupun dia hari Jumat ini ada lihat lagi, pasti cara kalimat dia penyampaiannya udah beda lagi ya, nggak sama. Oke, kemudian to describe a series of complete action in the past. Untuk menjelaskan serangkaian kejadian yang telah terjadi di masa lampau. Di sini contohnya I finished work, walked to the beach, and found a nice place to swim. Jadi yang mau dijelaskan sini adalah serangkaian kejadian yang terjadi. Kejadiannya itu enggak hanya satu, jadi ada beberapa kejadian yang dialami oleh dia. Kalau di sini contohnya setelah saya selesai bekerja, saya pergi ke pantai dan saya menemukan tempat yang cocok untuk berenang, tempat yang bagus untuk berenang. Jadi yang pertama dia selesai kerja, kemudian dia pergi ke pantai, kemudian dia pergi berenang. Serangkaian kegiatan, tapi di masa lampau telah terjadi, nggak ada lagi hubungannya dengan sekarang. Mungkin dia sekarang pikniknya udah ke tempat lain lagi gitu ya. Oke, then to express habit in the past, untuk mengungkapkan kebiasaan di masa lampau. Contohnya di sini when I was young, I watch lots of television every day after school. Jadi penggunaan yang ketiga adalah untuk mengungkapkan kebiasaan dia di masa lampau. Kebiasaan dia waktu kecil dulu. Waktu kecil dulu di sini contohnya dia itu suka menonton TV sepulang dari sekolah. Mungkin sekarang kebiasaannya udah berubah. Sekarang mungkin kebiasaannya begitu pulang sekolah saya main game. Itu yang sekarang. Kalau yang kejadian lampau dia itu sepulang sekolah dia suka menonton televisi. Jadi to express habits ya. Kemudian for stative verb. Contohnya di sini he had a small cottage in the wood. Apa itu stative verb? Jadi stative verb itu adalah untuk menyatakan kondisi seseorang. Misalnya kondisi sesuatu ya. Misalnya kondisinya dia punya, di sini contohnya dia punya rumah di pohon gitu ya. Atau kondisinya belief, kepercayaannya dia apa. Atau kondisinya dia tahu hobinya si teman ini gitu ya. I knew her hobbies gitu ya. Atau kondisinya dia tidak suka minum jus. I dislike it juice gitu ya. Gimana kondisi seseorang atau kondisi sesuatu. Jadi untuk menyatakan sebuah kondisi itu adalah salah satu dari kegunaan simple past, dengan tidak melupakan itu tadi, selalu memakai kata kerja bentuk kedua. Oke, sekarang kita lihat bentuk-bentuk kata kerja kedua. Kata kerja kedua itu yang namanya kata kerja itu dibagi dua ya. Kalau dalam bahasa Inggris ada kata kerja beraturan, ada kata kerja tidak beraturan. Kalau yang namanya kata kerja beraturan itu belakangnya itu selalu tambah ed. Kalau yang tidak beraturan, kalian bisa lihat di sini nggak beraturan ya. Contohnya kayak do menjadi did, take menjadi took, make menjadi made gitu ya. Oke. Kemudian next simple past, the rule-nya ya, aturannya di sini. Jadi subjek apapun dia, mau I, you, he, we, they, she, itu di depannya tetap memakai kata kerja bentuk kedua. Jadi kalau biasanya dalam simple present atau present tense, kalau I play, she plays, he plays, we play. Tapi kalau dalam past tense
semuanya memakai bentuk kata kerja kedua, baik dia I, you, she, he, we, they, itu semua memakai bentuk kata kerja kedua di depannya. Oke, kembali ke pertemuan kita yang sebelumnya, yaitu teks tentang penulisan sederhana. Kita bisa lihat contohnya di sini. Ada penggunaan simple past dalam contoh laporan yang saya berikan ke kalian di pertemuan sebelumnya ya. Kita lihat di sini contohnya yang tentang traffic jam ya, kecelakaan lalu lintas. Jadi di paragraf pertama ada kata-kata witness it, itu pakai ed kata kerjanya. Kemudian ada di baris kedua people work hard, ada were di situ, itu adalah to be dalam bentuk kedua. Kemudian ada it was around, ada was. Kemudian ada the traffic was, kemudian ada the vehicle came, erupted, melted, ada was lagi, ada came out, ada were lagi. Bisa kalian lihat semua ya di sini semuanya ada kata kerja bentuk kedua. Jadi karena kita tahu tadi ciri-ciri kebahasaan penulisan sederhana itu harus dalam bentuk past tense, jadi harus memakai kata kerja bentuk kedua. Ini contohnya ya. Oke, I think enough ya. Thank you. Okay, I think enough for today. Thank you for your attention. Thank you for your online learning. And I say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.